Pembacaan Alkitab tanggal 6 Oktober tahun 2024, hari ke-280. Kejadian pasal 2. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani pasal 2. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat
telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Markus pasal 10. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema hari ini, pernikahan desain ilahi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Kisah penciptaan ini menekankan bahwa Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Di sini kita melihat institusi pertama dari pernikahan, di mana pria dan wanita dipersatukan oleh Tuhan. Pernikahan dipandang sebagai persekutuan yang tak terpisahkan, di mana dua orang menjadi satu daging.
Desain ilahi ini menunjukkan pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam pernikahan, yang merupakan refleksi dari hubungan yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia. Mazmur pasal 8. Pemazmur memuji Tuhan atas kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada manusia. Tuhan menempatkan manusia sebagai pengelola ciptaannya dan memberinya kehormatan yang besar. Dalam konteks pernikahan, suami dan istri diciptakan untuk bekerja bersama dalam kehormatan yang Tuhan berikan, saling mendukung dan membangun satu sama lain sebagai gambaran dari pengelolaan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pernikahan menjadi sarana di mana manusia mencerminkan kehormatan dan kebesaran Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12. Penulis Ibrani berbicara tentang keunggulan Kristus sebagai anak Allah, pewaris segala sesuatu, dan pencipta yang menopang segala sesuatu. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan menjadi bagian dari mereka, menebus manusia dari dosa. Ini juga mencerminkan bagaimana dalam pernikahan, suami dan istri dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus, yaitu kasih yang penuh pengorbanan, penyatuan, dan pemulihan. Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan manusia, dan dalam pernikahan, suami dan istri juga dipanggil untuk bersatu dalam kasih yang mencerminkan kasih pengorbanan Kristus. Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Yesus menanggapi pertanyaan orang Farisi tentang perceraian dan menegaskan kembali pentingnya kesatuan dalam pernikahan. Ia mengutip Kejadian pasal 2 ayat 24, menekankan bahwa sejak awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan dalam pernikahan, dan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus juga menekankan pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, menunjukkan bahwa kesederhanaan, ketulusan, dan kesetiaan adalah kualitas yang perlu ada dalam pernikahan. Renungan. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24 mengajarkan kita bahwa pernikahan adalah rancangan ilahi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebersamaan dan kesatuan. Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk menjadi satu, bekerja sama sebagai penolong dan pasangan hidup. Pernikahan yang sejati mencerminkan rencana Tuhan yang sempurna, di mana suami dan istri saling melengkapi dan bersatu dalam kasih. Dan dalam Mazmur pasal 8 mengingatkan kita akan kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam pernikahan, suami dan istri dipanggil untuk menghargai dan mendukung satu sama lain dalam kehormatan yang Tuhan berikan. Pernikahan adalah bagian dari panggilan ilahi untuk mencerminkan kasih dan kebesaran Tuhan melalui hubungan yang penuh kasih, penghormatan, dan tanggung jawab. Kemudian dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dan pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12 menyoroti kasih pengorbanan Kristus sebagai teladan bagi kita. Dalam pernikahan, kasih yang sejati adalah kasih yang bersedia berkorban untuk kebaikan pasangan. Seperti Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita, suami dan istri dipanggil untuk saling melayani dan mengorbankan ego demi kebersamaan yang lebih besar. Dan dalam Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16, memperingatkan kita bahwa pernikahan adalah institusi yang suci di mata Tuhan, dan perceraian bukanlah kehendaknya. Pernikahan harus dipelihara dengan kesetiaan dan kasih yang tulus. Yesus juga mengajarkan kita untuk memiliki sikap seperti anak kecil, tulus, sederhana, dan setia dalam menjalani hubungan. Refleksi. Apakah saya menghargai pasangan saya sebagai bagian dari desain ilahi Tuhan? Bagaimana saya bisa lebih menghormati dan mendukung pasangan saya dalam pernikahan? Bagaimana saya bisa mencerminkan kasih pengorbanan Kristus dalam pernikahan saya? Apakah saya bersedia mengorbankan ego saya untuk kebaikan bersama dalam hubungan? Apakah pernikahan saya mencerminkan kesatuan dan kebersamaan yang Tuhan kehendaki, seperti yang ditekankan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dan Markus pasal 10 ayat 9? Bagaimana saya bisa menjaga pernikahan saya dari ancaman perceraian dan tetap setia pada janji yang saya buat di hadapan Tuhan? Kesimpulan. Pernikahan adalah bagian dari desain ilahi yang diciptakan oleh Tuhan sejak awal.
Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24 menegaskan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk menjadi satu dalam pernikahan sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi. Mazmur pasal 8 mengingatkan bahwa manusia diberi kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi pengelola ciptaannya, termasuk dalam konteks pernikahan, di mana suami dan istri dipanggil untuk hidup bersama dalam kehormatan dan kasih. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12 memberikan teladan tentang kasih pengorbanan Kristus yang seharusnya menjadi dasar dari setiap pernikahan, di mana suami dan istri saling melayani dan mengorbankan diri demi kebahagiaan bersama. Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16 menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dan menyatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu, pernikahan yang didasari oleh kasih, penghormatan, kesetiaan, dan pengorbanan akan menjadi refleksi dari desain ilahi yang Tuhan tetapkan sejak awal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.